Waktu itu saya sedang tugas malam. Menjelang dini hari, saya keliling untuk kontrol pasien. Pas ketika saya masuk ruangannya Alma, suasana ruangan itu gelap. Saya hanya bisa ngeliat dia samar-samar. Lalu saya dengar rintihan dia. Dia menahan sakit. Saya datangi dia untuk memeriksa. Ketika saya pegang tangannya dia balas megang tangan saya secara keras sekali. Dan ketika itulah dia merontak menahan sakit. Selimutnya jatuh. Sebagian dari pakaiannya tersingkap. Melihat pemandangan seperti itu, saya jadi lupa segalanya. Saya kehilangan sifat saya sebagai manusia, sebagai seorang dokter. Seolah-olah saya ini binatang buas yang ingin melahap maksanya. Jadi kamu benar-benar memperkosa Alma? Iya. Jadi yang ngejar-ngejar kamu dari Surabaya itu Alma? Kori, kamu kenapa? Saya ambilkan minum ya, Kor. Halo? Fer, lo di mana? Lo emang dasar lo. Gue udah nungguin lo dari jam 1:30 lagi. Di kantor. Sembarangan. Gue udah di hotel lagi. Ya udah, buruan ya. Kali aja ini pertemuan kita yang terakhir. Lo emang gue belum cerita sama lo? Gue kan mau kawin, Fer. Itu sama yang lo bilang anak mama itu. Masa sih? Tapi istrinya tahu nggak kalau resetting celana suaminya kebuka? Saya rasa sih nggak tahu. Ya kalau semua istrinya tahu, masa sih nggak mau bilangin? Emang celana dalamnya warnanya apa? Kayaknya sih warnanya pink. Sandy ya? Mama? Mama? Mamanya Sherin? Masa nggak ngenalin sama suara mertua sendiri? Oh, Mama.
Ada apa, Ma? Sorry ya ganggu. Tolong tanyain sama Sherin, apa tas yang warna hitam kepunyaan Mama terbawa sama dia? Soalnya di dalamnya ada anting berlian kepunyaan Tante Nadia. Malam ini harus dikembalikan. Oke, sebentar, Ma ya. Mama, saya. Mama? Mama saya? Iya. Nih. Halo? Sorry ya ganggu. Handphone kamu nonaktif ya? Iya, ada apa Ma? Itu Mama mau nanyain tas Mama yang hitam ke bawah ya sama kamu? Oh iya, ntar Sherin antar deh Ma. Dari mana Mama tahu nomor handphone kamu? Sudah lama. Sudah lama? Jadi sudah lama kamu kenal Mama saya? Memangnya Mama kamu belum cerita? Cerita apa? Begini, Sel. Ini memang... Jangan main-mainin saya, Pak. Sel, dengerin dulu. Memang ada cerita istimewa tentang proses perkenalan kita. Tapi... Papa mana, Ma? Tadi sore kan pergi ke Korea. Ada apa? Sandy itu siapa sih, Ma? Tunggu. Nggak usah marah-marah begitu. Yuk kita duduk dulu yuk. Nggak. Sherin mau tanya. Mama sengaja kan ngejodohin Sherin sama Sandy? Iya kan, Ma? Kalau iya memang kenapa? Itu semua kan cuma cara supaya kalian bisa saling kenal. Buktinya, kalian kan bisa saling kenal dengan baik. Lalu sepakat buat nikah. Apa Mama pernah maksa kamu supaya kawin sama Sandy? Enggak kan? Apa Sandy sendiri pernah maksa kamu supaya kawin sama dia? Juga nggak pernah kan? Jadi semuanya kan nggak ada masalah, Sherin. Tapi berarti Sherin ketipu, Ma. Soalnya waktu itu Sherin berasa nabrak, berasa bersalah. Tapi ternyata semua cuma rekayasa. Iya kan, Ma? Sherin? Jawab dulu, iya apa enggak? Iya benar. Jadi waktu itu Sandy sengaja menabrakkan diri ke mobil Sherin? Mama sendiri juga nggak nyangka kalau dia berbuat kayak gitu. Ya Tuhan. Jangan dibikin berat, Sherin. Jodoh itu cara ketemunya memang macam-macam. Ada yang tahunan pacaran baru kawin. Ada juga yang nggak pernah ketemu lalu dijodohkan langsung kawin. Nah, kalau kamu kebetulan dijodohkannya dengan cara yang unik. Duduk dulu, Nasandi. Ini bakalan jadi bulan madu yang paling unik sedunia. Madunya sedikit, kecampur jamu pahit. Selamat menempuh hidup baru dari Agus dan Rini. Tanggung amat sih 30.000. 50 kayak sekalian. Mentang-mentang krisis moneter gini, jadi pada pelit ngasihnya. Kamu nggak boleh gitu. Udah jelas kita nggak mau rame-rame. Kamu sendiri kan yang undang teman-teman.
Loh, nggak enak dong kalau nggak ngundang teman-teman. Coba kalau ada pesta di gedung. Pasti mereka ngasihnya nggak cuma segini. Aduh, bagi-bagi dong duitnya. Mbak Tina. Kok nggak ngantor, Mbak? Sabtu kan libur. Oh iya, kalau udah gini, lupa deh sama hari. Gimana rasanya jadi pengantin baru? Biasa-biasa aja, Mbak. Habis, pestanya juga cuma gitu-gitu aja. Nanti kalau suasana sudah memungkinkan, pasti bakal dirayain juga kan? Yang penting sekarang kamu udah resmi sama Excel. Lagian kamu enak loh punya suami kayak Excel. Kerjanya di rumah terus. Jadi istri nggak pernah ngerasa kesepian. Nggak kayak Mbak Tina, ditinggal-tinggal terus. Enakan juga ditinggal-tinggal, Mbak. Jadi, kitanya kan lebih bebas kalau mau kemana-mana. Oh gitu ya. Tapi yang penting, kalau lagi hamil muda, jangan jalan-jalan dulu. Ntar nunggu agak gedean. Gimana sih ya rasanya hamil? Loh, emang sekarang rasanya gimana? Ya, biasa-biasa aja sih, Mbak. Biasa-biasa aja. Ya, begitu. Habis, rasanya mesti gimana? Ya nggak tahu. Mbak Tina kan emang belum pernah. Sebenarnya, kenapa sih Mbak Tina sudah lama nikah, tapi belum hamil-hamil juga? Rahasia hatimu mana bisa ku tahu, rencanamu tak kuduga, kau bawa cintaku, kini hatiku tersiksa, cukup sekali saja. Ada dan tiada Jar, sendirian aja lo. Iya. Dari tadi siang gue cariin lo. Kok lo bisa tahu gue ada di sini? Budiman yang ngasih tahu. Kalau lo suka nongkrong di sini. Enggak juga. Malah ada yang bilang lo udah ngontrak kamar di belakang. Wah, gila. Enggak, bisa aja lo. Ngomong, lo nyariin gue ada apaan? Budiman bilang, katanya lo mau minta pindah. Gue baru dengar kemarin, kalau perusahaan membangun klinik buat orang lapangan. Di mana? Ya di lapangan, di lepas pantai. Lepas pantai. Maksud lo tengah laut? Iya, kalau lo mau, biar gue yang ngusulin nanti. Oke? Aku mau ke toko serba antik. Udah janjian, mau milih warna horden. Horden? Pesan horden buat mana? Buat semuanya dong. Buat semuanya? Dak, ini talinya mana, Dak? Ambil, Dak. Ambil. Ambil dulu talinya. Ya, ini. Ya. Ini apa-apaan ini? Siapa yang suruh ganti? Hai, Ma. Kok udah pulang? Siapa yang suruh ganti horden ini? Saya, Ma. Bagus ya? Abis, yang lama norak sih. Ya udah saya suruh ganti aja semua.
Ngomong lagi terus ya? Panas sekali, Ti. Kenapa bisa pecah begini sih, Pak? Habis kamu bikin minumnya panas sekali, Ti. Tadi saya sudah campur dengan air dingin kok, Pak, seperti biasa. Tapi masih panas tuh. Saya bikin teh buat Bapak kan tiap hari. Takarannya ya dari dulu sampai sekarang segitu-segitu aja, Pak. Ya kalau begitu mungkin saraf saya yang sudah mati. Ti, Ada apa, Pak? apa kamu tidak pernah terima telepon dari Mbak Alma? Wah, Bapak kok nanya itu-itu terus sih, Pak? Saya nggak pernah, Pak. Lagian, kalau Mbak Alma telepon, saya pasti cerita ke Bapak. Memangnya Mbak Alma sekarang tinggal di mana ya, Pak? Katanya sih di tempat temannya. Kabarnya sudah melahirkan atau belum ya, Pak? Wah, itu sih Bapak nggak tahu. Tapi kalau Bapak hitung-hitung, kayaknya sih belum tuh. Si Pak. Hati-hati Tante, kasihan sama ada yang tidak terus. Makasih ya sayang ya. Ini apa? Tante, sekarang tanggal berapa sih Tante? Kenapa sih Yuli kok nanya tanggal terus? Hah? Kan kemarin sama sekarang lain loh Tante. Nih ya, kalau kemarin kan tanggal 9. Ya, hari ini ya tanggal 10. Oh, tanggal 10. Berarti tanggal 15-nya masih lama ya Tante? Ayo, kenapa sih? Yuli pasti kangen sama papa ya? Iya Tante, habis sudah lama banget Papa nggak pulang-pulang Tante. Mana istrimu, Seth? Mama, tadi dia Pasti kamu tidak tahu kan? pergi, Pak. Pergi sih sudah pasti. Tapi kamu nggak tahu kemana dia pergi. Paling-paling kamu cuma bisa bilang pergi belanja. Apa kamu tidak merasa aneh kelakuan istrimu? Kalau soal aneh, memang dari dulu dia sudah aneh, Ma. Maksud Mama soal kandungannya. Kandungannya? Memang kenapa, Ma? Ah, kamu ini. Jangan terlalu tidak tahu menau dong. Apa kamu tidak perhatikan perut dia? Menurut kamu, apa sudah semakin besar apa belum? Belum, Ma. Nah itu. Apa kamu pikir tidak aneh? Memang kalau hamil 3 bulan sudah kelihatan, Ma. Memang kalian menikah baru 3 bulan. Tapi sebelumnya kan dia sudah hamil. Katakanlah perutnya memang belum membesar. Tapi mana gejalanya itu? Mules, muntah-muntah, segala macam. Kondisi badannya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya pernah tanya sama dia, Ma. Apa dia nggak ngerasa ingin muntah-muntah? Terus apa katanya? Dia bilang, ya nggak semua wanita, Ma, ngalami gejala kayak gitu kalau sedang hamil. Tidak selalu muntah memang benar. Tapi masa tidak ada perubahan sama sekali sih? Ngidam juga tidak? Kalau itu sih, dia bilang iya, Ma. Ngidam apa dia? Ya, ngidam jalan-jalan terus. Itu sih bukan namanya ngidam. Itu namanya aji mumpung. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau urusan jalan-jalan, sebelum menikah dengan kamu juga dia memang suka jalan.
Kalau begitu saya rasa dia nggak aneh, Ma. Saya yang aneh. Kenapa mau-mauan saya menikah sama perempuan kayak dia? Axel? Tante, sekarang tanggal berapa sih, Tante? Kalau kemarin tanggal berapa, yuk? 13. Berarti hari ini tanggal 14. Wah, ya. Papa belum pulang lagi deh, Tante. Halo Yuli sayang. Papa katanya mau pulang tanggal 15. Loh, emangnya kalau papa pulang sekarang kenapa? Nggak boleh? Apa nanti kalau nggak papa pergi aja lagi deh? Jangan, kan Yuli udah kangen berat loh sama Papa. Dapat istilah dari mana itu kangen berat segala? Biasa sama Tante Alma. Tante Alma. Ya papa jadi belum salaman ya sama Tante Alma. Halo. Apa kabar Alma? Baik, Mas. Tuh, Yuli dicuekin lagi kan? Pada prinsipnya kesediaan saya untuk membantu De Alma masih seperti dulu. Apapun akan saya lakukan sampai dengan mata kepala saya sendiri saya dapat melihat si pemerkosa itu masuk sel penjara. Masalahnya sebetulnya bisa lebih sederhana, Mas. Kalau ternyata Dokter Kori itu bukan kakak ipar saya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, saya lebih memilih untuk menghukum mereka dengan cara saya sendiri. Tapi itu akan makan waktu lama. Udahlah, Mas. Kita nggak usah bahas soal itu lagi ya. Sekarang yang terpenting, saya masih bisa menemukan kebahagiaan itu di rumah ini. Apalagi kalau melihat wajah nggak berdosa ini. Berarti saya nggak keliru dong pilih De Alma. Aduh, sayang papa ini. Besar sekali ya. Di satu sisi, saya ngerasa kok menjadi ayah yang buruk. Soalnya Yuli sering saya tinggalin sendiri lama-lama. Tapi di sisi lain saya ngerasa begitu aman. Soalnya dia diasuh sama De Alma. Jadi saya nggak perlu khawatir apa-apa dengan Yuli. Tapi untungnya Yuli kan udah terlatih untuk mandiri, Mas. Enggak juga kok. Dia dulu nggak kayak gini. Cengengnya bukan main. Malah manja lagi. Tapi sejak ketemu De Alma dia jadi banyak berubah. Ya, saya jadi nggak enak sendiri kalau ingat soal itu. Soalnya kan saya dulu yang minta De Alma jadi pengasuh. Tapi kenyataannya malah lebih dari pengasuh. Segala-galanya. Ya, membimbing, mendidik, jadi guru yang baik, malah jadi orang tua pengganti. Mas Renaldi terlalu berlebihan deh. Enggak. Saya kok yang lebih-lebihin. Malah jauh sebelum saya pulang ke sini, saya sudah mikirin yang lebih dari itu. Mikirin apa? Selama ini kan Yuli sudah sangat dekat sama De Alma. Tapi sayangnya dia selalu manggil dengan sebutan tante. Sebetulnya apa yang mesti disayangkan? Kalau saja satu saat nanti dia bisa memanggil De Alma dengan sebutan ibu atau mama mungkin. Aduh, saya kayaknya harus tahu diri deh, Mas, untuk nggak begitu aja berani menerima panggilan seperti itu. Justru saya yang akan berusaha untuk membangkitkan keberanian De Alma.
Ya kalau sampai tahap segitu, rasanya saya juga nggak ada hak ya untuk melarang usaha Mas Renaldi. Mudah-mudahan saja begitu juga untuk tahap-tahap selanjutnya. Ya kita lihat saja nanti ya. Belum tidur? Kamu pikir saya bisa tidur? Sementara kamu keluyuran, nggak ketahuan di mana? Loh, kok kamu marah-marah sih? Nggak biasanya kamu gini. Kalau selama ini saya diam, bukan berarti saya menganggap segala tindakan kamu itu benar. Kenapa juga kamu nggak ngomong? Dari dulu kan saya udah jelasin sama kamu, kalau saya ada bisnis sama teman saya. Dulu kamu nggak keberatan, nggak komplain, nggak apa-apa. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu marah-marah? Saya nggak bicarakan masalah bisnis kamu. Meskipun di mata saya, bisnis kamu itu nggak jelas apa wujudnya. Tapi oke lah, go ahead. Itu hak kamu. Perlu kamu ingat, di rumah ini kamu nggak sendiri. Ada saya, suami kamu. Sering ada telepon di rumah ini. Dan saya selalu manggil kamu. Tapi kamu nggak pernah ada. Itu konyol kan, Don? Cuma itu. Mau saya bacain satu-satu? Kenapa enggak? Tapi nanti apa kamu nggak capek? Kalau kebanyakan, nanti kamu bingung lagi. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Axel! Kamu ini istri saya atau bukan? Axel! Sakit dong! Oh iya? Sakit, hah? Seharusnya kamu marah. Atau kalau perlu kamu tampar saya. Kalau kamu benar-benar hamil. Hah? Kamu sebenarnya nggak hamil kan? Kamu nggak hamil kan? Saya nggak mau kasih penjelasan apa-apa. Kalau kamu cuma mau mencekek leher saya. Bener, Mah. Bukan maksud saya mempermainkan Axel. Apalagi mempermainkan Mama. Saya berbohong karena saya ingin tahu bagaimana sikap Axel yang sebenarnya. Karena biasanya cowok kalau udah diomongin seperti itu, pasti dia mundur teratur. Lari atau lepas dari tanggung jawab. Memang udah berapa banyak cowok yang kamu bilangin begitu? Ya banyak sih, Mah. Loh, kamu punya pacar dulu banyak? Maksud saya... Dan pasti hubungannya sudah jauh, kan? Mama mau saya cerita yang lengkap. Sampai detail-detailnya. Nggak usah. Nanti malah Mama yang jantungan. Punya pacar banyak yang nggak apa. Tapi setelah nikah harus satu. Cuma satu suami. Jadi, Mama menuduh saya punya pacar lagi? Iya enggak. Mama percaya kamu setia sama Axel. Cuma yang kita heran, kenapa kamu dulunya mesti berbohong? Padahal nyata-nyatanya kan kami menerima kamu. Saya tahu, Mama pasti mau menerima saya sebagai menantu. Tapi apa? Tapi saya takut kalau Mama hanya menganggap saya sebagai saudara jauh, bukan sebagai menantu Mama. Kamu tadi sebenarnya mau bilang apa? Mau bilang takut saya tidak mau menikahi kamu? Kamu jangan GR ya. Waktu itu, saya nggak takut kalau kamu nggak mau menikahi saya. Saya cuma mau mencari kepastian. Umpamanya waktu itu kamu nggak mau menikahi saya, ya udah. Emangnya saya mau maksain? Tapi Mama bilang, kamu datang nangis-nangis. Takut saya tidak mau tanggung jawab. Nyari kepastian kan caranya bisa bermacam-macam, Sel. Sandiwara kecil-kecilan, apa salahnya? Kalau ternyata cara itu memang efektif. Itu namanya bukan sandiwara. Itu kebohongan, tahu? Oke, menurut kamu saya bohong. Lalu kenapa? Kamu merasa tertipu? Kalau kamu merasa tertipu, lalu apa? Mau minta cerai?
Oh my God. Saya sih ayo-ayo aja. Saya nggak rugi apa-apa kok, Sel. Tapi nantinya kan kamu yang repot. Banyak kewajiban yang harus kamu penuhi. Biar baru beberapa bulan kita menikah, tapi kita sudah sah sebagai suami istri. Nggak gampang kalau mau bubar gitu aja. Kamu jalan sendiri saja. Terserah mau kemana. Terserah mau pulang jam berapa. Kamu mau kemana? Axel! Bebas. Aduh. Bebas. Bebas kenapa, Mas? Ya maksud saya bebas, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi. Maksudnya nggak bayar kontrakan lagi kan? Kamu nyindir. Setelah saya pikir-pikir, lama saya renungkan. Kayaknya memang susah nyari istri yang sebaik seperti Alma. Kalau gitu, tolong sampaikan ke putra ibu. Apakah putra ibu pernah memperkosa seorang pasien? Kalau pernah, tolong tanya ke dia. Dan kasih tahu dia bahwa pasien yang diperkosanya itu adalah adik iparnya sendiri. Terus terang, Mas, saya tidak pernah sepenuhnya yakin menyalahkan Alma. Jangan paksa kami kehilangan sopan santun. Memangnya kenapa? Bapak mau apa? Oh, mau pakai cara kekerasan seperti dulu lagi? Silahkan. Atau mau menyiksa? Saya dihukum 50 tahun pun saya tidak peduli. Kalau dulu memang saya sangat takut. Karena saya sendiri merasa tidak pasti apakah saya ini benar atau salah. Tapi kalau sekarang lain. Sekarang saya sangat merasa yakin kalau saya tidak bersalah. Sekarang kamu saya antar pulang ke rumah. Kita harus putar balik. Soalnya kalau kita makin ke sana tuh makin jauh. Makin jauh? Saya udah gak tinggal sama orang tua lagi. Saya minggat, Mas. Apa? Depan kiri atau kanan, Pak? Kalau nggak salah belok kanan ya, Pak? Benar, Pak? Kanan ya? Iya. Nomor berapa, Pak, rumahnya, Pak? Aduh, nomornya lupa lagi, Pak. Tapi kalau nggak salah jalannya sih bener, Pak. Jalan ini nih, Pak. Kalau nggak salah juga pintu pagarnya warna putih deh, Pak. Yang ada taksi berhenti itu, Pak? Iya, Pak. Bener, Pak. Di depan situ, Pak. Ya. Stop aja, Pak. Stop.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.